Bikin nangis, istri rela jadi TKW di luar negeri demi kesembuhan ibu. Suami justru gunakan uangnya untuk main perempuan. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Neng, besok ibu mau kontrol. Besok juga saatnya bayar SPP buat sekolah Dimas. Kamu kapan mau transfer? Kata Azaki suamiku. Nanti sore ya mas, sekarang aku masih di kuil. Lagi ngantar majikan aku berdoa. Memang SPP-nya Dimas berapa? Tanyaku kepada Azaki. Kurang 3 juta neng. Aku pun terkejut saat membaca balasan pesan dari Azaki. Ini sudah kedua kalinya dia meminta tambahan uang. Padahal bulan kemarin juga sudah minta tambahan. Katanya untuk membetulkan atap yang bocor. Ya sudah, insya Allah nanti sore aku transfer ya, tunggu aja. Iya neng, makasih ya neng, kamu jaga diri baik-baik di sana. Aku hanya bisa membaca pesan dari suamiku yang terlihat dari layar depan di handphone tanpa membalasnya. Aku pun langsung menyimpan kembali ponselku ke dalam tas karena majikanku sudah selesai berdoa. Ini sudah tahun kelima aku bekerja di Hong Kong sebagai ART. Setelah sampai di rumah, aku segera menuju ke dapur untuk menyiapkan makan siang. Setelah selesai memasak, inilah saatnya aku untuk istirahat. Aku pun bisa bersantai walaupun sekedar untuk memejamkan mata sebentar. Namun tiba-tiba aku tidak bisa memejamkan mata. Aku masih kepikiran dengan suamiku yang lagi-lagi meminta uang tambahan. Padahal awal bulan kemarin aku sudah mengirim sebesar 6 juta rupiah. Awalnya aku bekerja di sini karena sebuah keterpaksaan. Aku baru saja melahirkan anak ketiga saat itu, di mana anak keduaku meninggal saat dilahirkan. Saat ini, anak ketigaku berusia 13 bulan. Aku merantau ke tempat ini karena suamiku tidak mendapatkan pekerjaan yang layak. Ditambah lagi, ibuku yang sakit-sakitan. Beliau mengidap penyakit diabetes dan hipertensi. Biaya pengobatannya pun sangat tinggi. Demi kalian, aku terpaksa merantau sejauh ini. Kadang kurang tidur. Demi kalian bisa hidup enak, kataku sambil melihat foto ibu dan kedua anakku. Anak pertamaku baru memasuki sekolah menengah atas. Kata Azaki sedang membutuhkan banyak uang untuk pendidikannya. Dia ingin anaknya punya masa depan yang cerah. Maka dari itu aku berniat untuk memperpanjang kontrakku. Hari demi hari telah kulalui. Bulan demi bulan, tahun demi tahun telah kulewati. Hingga akhirnya tiba di masa-masa kontrakku telah habis. Aku pun mulai tidak betah karena saat ini anak dari majikanku tinggal di rumah ini. Sebenarnya mungkin aku akan betah-betah saja dan bertahan. Akan tetapi aku sudah tidak sanggup. Karena anak dari majikanku sangat galak dan pelit, membuatku tak nyaman untuk bertahan. Santika, apa kamu mau pindah majikan aja? Tanya orang agensiku. Aku sempat berpikir ulang, apakah akan kulanjutkan saja. Tapi jika aku lanjutkan, maka aku harus mulai beradaptasi lagi dari nol. Lagi pula sudah cukup lama aku di sini. Rumahku pun kini sudah di rumah kasih. Saya pulang aja teh. Kamu yakin? Ini kesempatanmu langsung dapat bos baru loh. Gak perlu nunggu lama lagi. Karena kamu sudah punya pengalaman. Aku sudah terlalu lama meninggalkan anak-anakku, suami dan juga ibuku. Mereka pasti sudah sangat merindukan aku. Jadi sebaiknya aku pulang saja. Baiklah kalau begitu, aku akan mempersiapkan semuanya. Hari keberangkatanku telah diatur oleh Teh Yuyun. Besok aku harus siap-siap untuk kembali ke tanah kelahiranku. Aku sudah mencoba untuk menghubungi suamiku, namun nomornya tidak aktif. Aku coba untuk menelpon Dimas, tapi sama saja tidak aktif. Anak itu selalu mengganti nomor ponselnya. Tiba saatnya di mana aku berangkat menuju ke Indonesia dan kemudian sampai di tanah air. Nomor Azaki tetap tidak bisa dihubungi. Biarlah kalau begitu, aku akan memberikan surprise kepada mereka. Aku menaiki taksi untuk menuju ke terminal dan naik bus ke jurusan Majalengka. Hatiku begitu senang ingin berkumpul kembali dengan keluargaku. Dimas, Imas, ibu pulang nak. Tak terbayang bagaimana wajah Imas saat ini meski sering video call. Tapi pasti rasanya beda jika bertemu langsung. Setelah perjalanan kurang lebih 7,5 jam, aku sampai di depan rumah. Namun saat pemandangan membuatku begitu terkejut. Kenapa rumahku masih seperti dulu? Tak ada perubahan apapun seperti yang dikatakan oleh Azaki. Lalu rumah siapa yang ia fotokan dan kirimkan kepadaku? Aku mengetuk pintu dan mengucap salam, namun pintu tak kunjung dibuka. Akhirnya aku coba buka langsung dan... Kenapa tak dikunci? Tanyaku dalam hati. Assalamualaikum.
ucapku sambil melangkah masuk ke dalam rumah. Terdengar suara sedang batuk-batuk. Aku segera masuk ke kamar ibu dan menyalakan lampu di kamarnya. Aku begitu terkejut melihat keadaan ibu. Ibu? Santika, akhirnya kamu pulang, nak. Ibu langsung memelukku dalam-dalam, menggugurkan kerinduannya yang telah lama dipendam. Ibu, kenapa keadaan ibu semakin parah? Kasur yang sangat keras dan luka basah di tubuh ibu. Sebenarnya apa yang sudah dilakukan suamiku selama aku pergi ke luar negeri? Azaki di mana, Bu? Terus anak-anakku di mana? Kenapa aku tidak melihatnya? Santika, ternyata suamimu itu lelaki bajingan. Dia memasukkan Dimas ke sebuah pesantren yang semua itu gratis. Ibu sering mendengar dia suka minta uang padamu dengan alasan untuk biaya sekolah Dimas. Akan tetapi dia menjadikan rumah ini sebagai bukti bahwa kita hidup miskin, sehingga Dimas di sana bisa bersekolah secara gratis. Astagfirullah. Emang tetangga gak ada yang ngasih tahu ke staf pesantrennya pas lagi kesini, Bu? Ibu pun gak terlalu paham, Santika. Ibu sakit-sakitan begini, untuk jalan juga susah. Aku menatap ibuku dengan sangat sedih. Kepulanganku ke tanah air bukannya membuat bahagia karena bisa berkumpul kembali. Akan tetapi aku malah melihat kenyataan yang menyakitkan ini. Bu, sekarang kita ke rumah sakit. Sebentar ya, Santika akan pesankan taksi online buat kita. Untung saja tadi aku sempat membeli kartu perdana Indonesia dan sudah didaftarkan langsung, sehingga memudahkan aku untuk mendownload aplikasi taksi online dan memesannya. Ayo Bu, mobilnya sudah sampai. Kuseret kembali koperku dan berjalan menuju mobil. Alhamdulillahnya Pak sopir itu baik, dia mau membantuku membawakan koper ke mobil, sehingga aku bisa memapah ibu. Suasana di kampung memang sedang sepi, mungkin karena ini masih gelap. Jam baru menunjukkan pukul 3 pagi. Kita ke IGD aja Pak, kataku kepada Pak sopir. Pak sopir membawa kami ke IGD, kemudian sampainya di sana ibu langsung ditangani. Luka basah itu awalnya kecil, namun karena tak diobati maka menjadi lebar dan membesar. Pukul 9 pagi ibu dipindahkan ke rumah sakit yang lebih besar dan fasilitasnya memadai. Tak tanggung-tanggung aku memasukkan ibu ke ruangan VVIP. Kemarin sebelum aku pulang, majikanku memberi pesangon yang sangat banyak. Mereka memang sangat baik karena aku telah membantu meringankan tugas mereka. Hanya saja, anak majikanku itu agak bawel, jadi aku berhenti bekerja di sana. Bu, apa sekarang udah mendingan? Tanya aku kepada ibu. Iya San, alhamdulillah. Anak ibu pulang tepat waktu. Aku tersenyum, walaupun di dalam hati aku merasa sangat sakit melihat ibu begini. Tujuanku bekerja keras selama ini karena ingin mengobati ibu supaya cepat sembuh. Tapi kenapa malah ibuku yang tak terobati? Apa yang sudah dilakukan sama Azaki, Bu, sehingga ibu tak terawat seperti ini? Dia jarang pulang, Neng. Mas juga dibawa dia. Kata Uwa Ede, dia sudah membangun rumah lagi, tapi di dekat rumah orang tuanya. Apa? Berarti uang yang selama ini Santika kirim untuk merenovasi rumah kita malah digunakan untuk dia membangun rumah baru. Jantungku pun berdebar kencang. Ingin rasanya aku menjambak rambut suamiku itu, karena aku tidak bisa melupakan perlakuan keluarga suamiku kepadaku. Dulu sewaktu aku menikah dengan Azaki memang dilarang, dengan alasan aku hanyalah anak dari orang miskin yang tak pantas bersanding dengannya. Berbagai macam hinaan sudah kuterima dan kutelan. Sekarang Zaki malah membangun rumah di samping rumah mertua. Benar-benar suami biadab. Sebuah pesan masuk dari Zaki baru saja dibahas. Ternyata dia sudah menghubungiku. Dan seperti biasa dia hanya minta uang tanpa menanyai kabarku. Neng gimana? Apa uangnya sudah ditransfer? Iya nanti aku lagi sibuk nih. Sesibuk apa sih Neng? Ini untuk ibu kamu sendiri loh. Kamu mau kan ibu kamu sembuh? Lama-lama aku jengkel sendiri membaca pesan dari suamiku itu. Ya sudah, tapi aku mau video call dulu sama ibu. Aku mau lihat keadaannya. Lama tak ada balasan dari lelaki itu. Apa yang akan dia lakukan? Ibu lagi tidur, Neng. Ya udah, kirimkan saja fotonya. Sebuah pesan masuk berisi kiriman foto ibu yang sedang tertidur. Jika diperhatikan setiap foto yang masuk, posisinya dan juga bajunya selalu sama selama beberapa bulan ini. Kenapa aku begitu bodoh sampai tak bisa membedakannya? Aku tekan tombol video, lalu aku tersenyum miring. Aku lihat apakah Azaki masih bisa berkutik. Ibu mana? Terus sekarang kamu lagi di mana? Ibu lagi istirahat, Neng. Sekarang Mas lagi di rumah teman. Oh, jadi maksud ibu lagi tidur di rumah teman Dia pun terdiam dengan ucapanku. Bukan begitu. Tak lama aku sorot ibu yang sedang tertidur di sampingku. Terlihat Azaki membelalakan matanya. Jelas saja dia sangat terkejut. Loh, Neng, kok ibu bisa sama kamu sih? Apa kamu sudah pulang? Iya,
Aku udah pulang, dan aku melihat rumahku masih berbentuk gubuk. Ibuku sakit parah dan anakku kamu masukkan pesantren gratis. Tapi kamu tetap minta uang padaku untuk membiayai sekolahnya. Kamu bohong, kamu jahat. Klik. Panggilan video itu pun dimatikan oleh Azaki. Benar-benar lelaki yang tak tahu terima kasih. Neng, sudah, jangan bertengkar. Yang penting sekarang kamu sudah ada di sini nemenin ibu. Aku mengangguk. Walaupun sebenarnya masih ingin sekali marah-marah pada suamiku itu. Bayangin saja, aku di luar negeri selama 5 tahun demi membiayai ibu dan anak-anakku agar hidupnya terjamin. Tapi ternyata malah uangnya entah kemana. Dan sekarang yang paling membuat aku jengkel, kenapa harus membangun rumah di samping rumah ibu mertua? Pokoknya nanti setelah pulang dari sini, Santika akan bikin perhitungan sama Pak Zaki, Bu. Ibu mengangguk, tak lagi melarang. Sepertinya beliau memang sudah lelah memiliki menantu seperti Zaki itu. Seminggu kemudian, ibu sudah diperbolehkan pulang. Setelah sesampainya di rumah, aku begitu terharu melihat beliau harus tinggal di rumah yang sudah banyak rayapnya ini. Rumah ini memang peninggalan bapak, karena aku berencana merenovasinya. Lagian nanti juga aku yang akan menempati rumah itu karena aku anak satu-satunya. Ibu mau di sini sendirian atau mau Neng panggilin Waede? Kata ibu, Waede adalah tetangga yang dibayar oleh Azaki untuk memberi makan beliau. Tapi tetap saja, Azaki menelantarkan ibu dan tidak benar-benar merawatnya. Memang benar, seharusnya aku yang merawat beliau. Aku sudah berusaha keras banting tulang ke luar negeri demi ibu dan anakku. Azaki pun tidak perlu banjir keringat untuk bekerja. Dia hanya fokus mengurus ibu dan anakku saja. Ibu di sini saja, Neng. Gak usah panggil Waede. Ibu gak apa-apa kok. Selesaikan saja urusanmu. Aku mengangguk, kemudian bergegas memesan ojek online. Amarah yang sudah kutahan sejak tadi akhirnya akan aku keluarkan semua. Setelah dia tahu aku pulang dan ibu dirawat di rumah sakit, Azaki sama sekali tak menghubungiku. Kemana saja dia? Ketika aku sampai di halaman rumah ibu mertua, terlihat pintu rumahnya terbuka. Di sebelahnya juga ada sebuah rumah minimalis. Melihatnya membuat hatiku perih. Aku mengirimkan uang sebesar ratusan juta selama ini dari hasil kerja kerasku. Tapi apa yang kudapat? Hanya rumah seperti ini. Sementara jika merenovasi rumah ibu, hanya perlu mengubah depannya saja, karena bagian dapur masih layak. Astagfirullah Azaki, kenapa kamu tega sama aku? Aku berjalan pelan menuju rumah ibu mertua, terdengar tawa terbahak-bahak. Sudah pasti itu suara ibu mertua dan juga Azaki. Bahagia sekali mereka. Bahkan Zaki gak ada niatan untuk menghubungi aku. Kamu udah mikirin jawaban kalau nanti Teh Santika datang ke sini? Terdengar suara Elis adik iparku. Iya nih, kamu pura-pura aja kecopetan kek atau kecolongan gitu. Biar si Santika teh balik lagi ke luar negeri buat cari duit yang banyak. Rumah yang itu buat Elis aja. Terdengar suara ibu mertua menyahuti. Aku pun kaget mendengarnya. Tega sekali mereka berkata seperti itu. Terus aku disuruh balik lagi ke luar negeri gitu. Itu mah gampang, Bu. Zaki juga udah punya rencana. Mana bisa dia nolak ucapanku nanti. Aku tersenyum sinis mendengar jawaban Zaki. Memang dulu aku suka menurut. Tapi sekarang aku tidak akan seperti itu lagi. Aku akan melawanmu, Sekarang aku juga sudah tahu rencana busuk kamu dan keluarga kamu. Ngapain aku harus takut? Lihat saja nanti apa yang akan aku lakukan kepadamu. Aku pun balik lagi ke rumah dan mengemaskan pakaian ibu ke dalam tas. Tadinya aku sempat melihat Ibas, padahal aku sudah rindu berat. Tapi gak apa-apa, sebentar lagi aku akan bertemu dengan anak bungsuku. Kita mau kemana, Neng? Tanya ibu. Udah Bu, ibu tenang aja, kita mau pindah ke rumah baruku. Rumah baru? Emangnya gak apa-apa, Neng? Ya gak apa-apa tuh, Bu. Kita yang lebih berhak daripada mereka. Mereka berencana akan berbohong supaya Santika balik lagi ke luar negeri. Dan rumah itu akan ditempatin sama Alis. Santika gak akan ridho, Bu, jika ini terjadi. Iya, Neng. Ibu juga gak akan ridho. Masa kamu yang kerja keras, mereka yang nikmatin? Ayo, kita pergi. Aku mengangguk dan menuntun ibu menuju tukang ojek di pangkalan. Beberapa orang dari mereka adalah temanku dulu. Loh, Santika, kapan kamu datang ke Indonesia? Kumaha, Damang? Tanya si Ujang. Alhamdulillah baik, Jang. Kamu sendiri gimana? Ya alhamdulillah atusan, seperti yang kamu lihat sekarang ini. Ya udah, kalau gitu tolong antar aku ke rumah mertuaku ya, Jang. Ujang langsung memanggil Isam yang sedang rebahan di pos ronda. Lalu kami menuju ke rumah mertuaku. Di dalam hati aku berdoa supaya dikuatkan nantinya. Kamu mau pindah ke rumah Zaki ya, San? Tanya Ujang yang membawaku. Ya, Jang, mau gimana pun itu adalah hasil kerja kerasku yang dia pakai. Sebenarnya aku suruh dia buat renovasi rumahku,
tapi malah dia pakai buat bangun rumah di sebelah rumah ibunya. Padahal mertuaku itu gak suka sama aku, paling jadi hasut sama ibunya. Sebenarnya ya San, iya ada apa Jang? Enggak deh, gak jadi, kita udah mau nyampe nih. Oh iya, aku menyatukan kedua alisku. Sepertinya ada sesuatu yang mau disampaikan oleh Ujang kepadaku, namun dia urungkan, tapi kenapa ya? Kami pun sampai di depan rumah ibu. Bantu ibuku untuk turun dari motor dan mengetuk rumah berwarna hijau tua itu. Ketika dibuka, wajah Zaki terlihat kaget. Hai Aa, Santika. Ya A, ini aku. Kenapa kamu kaget gitu? Bukannya kamu udah tahu kalau aku pulang dari beberapa hari yang lalu? Azaki terlihat salah tingkah. Aku pun mengajak ibu untuk masuk ke dalam rumah. Tak lupa aku minta Azaki untuk membawakan koperku dan tas besar milik ibu. Kamu kenapa bawa koper ke sini? Tanya Azaki. Maksudnya gimana, A? Ya, kenapa? Kenapa bawa ibu ke sini? Dan kenapa kamu juga bawa koper ke sini? Loh, kok kamu masih nanya? Dia tinggal di rumahku lah, A. Emang alasannya apa lagi? Oh iya, Imas mana? Tapi rumah ini kan dibangun di atas tanah orang tua, jadi ibu nggak boleh numpang di sini. Apa katanya? Aku nggak salah dengar. Numpang. Astagfirullah. Plak. Ku tampar wajahnya untuk pertama kali dengan kekuatan seorang anak yang mendengar bahwa seorang ibunya dihina. Kenapa kamu nampar aku, Santika? Teriak Azaki. Teriakan Azaki mengundang kedatangan ibu mertua dan Elis. Di belakangnya menyusul seorang anak kecil dengan pakaian yang lusuh dan kucel. Ya Allah, Imas. Ada apa ribut-ribut, Santika? Iya bu, ini Santika. Kenapa kamu nampar Zaki, Ti? Dosa atuh, masa kamu nampar suami sendiri? Besan juga kenapa membiarkan anaknya durhaka sama suaminya? Kata ibu mertua. Santika nampar Azaki karena dia duluan yang kurang ajar, Bu. Dia menghina dan mengusir ibu kandungku dari rumah ini. Lah, emangnya kenaon? Ini kan rumahnya Azaki. Jadi dia yang berhak untuk ngatur dengan siapa dia akan tinggal di rumah ini. Mendengar omongan ibu mertua membuatku tertawa terbahak-bahak. Apa tadi? Rumah Azaki. Saat ini aku tahu dari mana asalnya ucapannya. Tapi rumah ini dibangun dengan uang Santika, Bu. Zaki tak ada sepeser pun menggunakan uangnya. Tapi rumah ini dibangun atas tanah warisan milik Zaki. Rumah gak akan bisa berdiri kalau gak ada tanah. Ya itu kesalahan anak ibu, karena jadi orang gak amanah. Santika kan udah bilang untuk merenovasi rumahku. Kenapa harus mendirikan rumah sendiri di sini? Kamu benar-benar gak tahu malu, A. Apa? Kurang ajar kamu, Santika. Emang benar kan? Suami mana yang dengan pedenya dihidupi sama istri, dikasih makan sama istrinya, dikasih uang sama istrinya, dibiayain sama istrinya, tapi hidupnya tenang-tenang aja, gak mikirin kerjaan tuh, gak mikirin tanggung jawabnya. Sementara aku ngelawan dikit aja langsung kamu bahas tentang dosa. Hello, emangnya kamu gak dosa, lalai dari tanggung jawabmu dan kewajibanmu sebagai seorang suami? Terlihat wajah Azaki memerah. Jelas saja, dia pasti merasa sudah terhina, tapi apa boleh buat, memang itu kenyataannya kan. Lihat saja, A. Kamu memang pantas mendapatkan balasan seperti ini dariku. Pokoknya aku gak mau tahu. Pokoknya aku gak mau kalau ibumu tinggal di rumahku. Oke kalau gitu, aku minta uang 200 juta dan juga uang yang selalu aku kirimkan setiap bulan untukmu. Kembalikan kepadaku sekarang juga. Apa? Balikin semuanya sekarang, cuma 500 juta aja kok. Kalau gak bisa ya udah, aku akan merobohkan rumah ini. Azaki pun membulatkan matanya. Dah, mau apa sekarang? Gak bisa kan? Cih, kataku dalam hati. Apa? Robohkan? Mungkin mereka pikir aku akan mengalah begitu saja. Oh, tentu tidak. Aku lebih baik merobohkan rumah ini daripada harus mengikhlaskannya untuk ditempati oleh keluarganya Zaki. Tidak akan pernah. Jika memang mereka tidak mau ibuku tinggal di rumah ini, apa boleh buat? Aku akan merobohkannya semua. Ini kan hasil kerja kerasku. Ya sudah, robohkan saja, ucap ibu mertua. Oke, besok aku akan menelpon agennya untuk merobohkan rumah ini. Azaki sudah kalang kabut ketika mendengar aku dan ibu mertua cekcok. Ya udah deh, ibumu boleh tinggal di sini, asalkan jangan bikin aku repot, ucap Azaki. Tidak akan, asal kamu tidak merepotkanku, maka aku tidak akan merepotkanmu, ucapku dengan tegas. Mereka semua tampak diam, tapi juga tidak membantah. Baguslah, aku jadi gak perlu memberi makan mereka. Ibu mertua dan adik iparku pergi tanpa berkata apapun, sementara Azaki masih mematung di tempat. Ketika itu, Imas mendekat ke arah ayahnya. Imas, sini ndak sama bunda? Aku mendekat pada anak bungsuk itu, tapi ternyata dia malah menjauh. Hatiku sangat sakit melihatnya. Imas, ini bunda nak yang suka video call. Namun Imas tak mau denganku, dia malah bersembunyi di belakang tubuh ayahnya. Mana mau anakmu sama kamu, orang kamu galak begitu? Aku menggendong Imas dengan paksa sampai-sampai dia menangis karena takut. Aku tak mempedulikan tangisannya, namun saat aku mengajaknya untuk jajan, dia langsung terdiam. Ya Allah, anakku, kenapa kamu kurus sekali nak?
Aku pun memandikan Imas dan mengganti bajunya, lalu menuju warung. Ibuku biarkan istirahat dulu. Untung saja Azaki membuat 3 kamar, 2 kamar besar dan 1 lagi kamar kecil. Imas mau jajan? Putri kecilku itu hanya mengangguk. Mungkin kami belum bisa dekat karena baru bertemu pertama kali. Loh, Santika. Kumaha Damang, kamu pulang? Alhamdulillah Damang. Zulfa, kamu Zulfa kan? Aku terkejut ketika mengetahui ternyata pemilik warung ini adalah Zulfa temanku. Iya sih. Masya Allah, sekarang udah punya usaha ya? Semoga sukses ya, Fah. Iya, Tik. Makasih banyak ya. Kamu teh pulang kapan? Tanya Zulfa. Udah dari beberapa hari yang lalu, Fah. Tapi baru pindah ke sini. Oh, kamu pindah ke rumahnya Zaki? Ya iya atuh, kan aku istrinya. Gimana sih kamu? Kataku kepada Zulfa sambil tertawa. Zulfa pun terbahak-bahak lalu memberikan anakku es krim dan dia tak mau dibayar. Kami ngobrol cukup lama, hingga aku mendengar perut Imas berbunyi. Aku pamit dulu ya, Fa, mau beli makan. Zulfa mengangguk, aku pun berjalan menuju warung nasi padang yang tadi pagi sempat kulihat. Setelah membeli 2 bungkus nasi padang, aku dan Imas pulang. Aku sempat melihat motor di depan rumah ibu mertua dan kupastikan itu motor dibeli menggunakan uangku. Imas sudah tidak takut lagi kepadaku. Dia sudah mau dekat denganku ketika aku hendak menyuapinya. Ya Allah, tanganku pun gemetaran ketika menyuapinya. Rindu ini begitu menyiksaku. 5 tahun itu bukan waktu yang sebentar. Kok cuma 2 bungkus nasinya? Buat aku mana, Neng? Tanya Azaki ketika masuk ke dalam rumah. Beli aja sendiri, bukannya katamu tadi nggak usah saling merepotkan. Kamu ini keterlaluan. Aku ini suamimu, bisa-bisanya kamu malah mengabaikanku. Terus kamu pikir kamu nggak keterlaluan? Aku ini istrimu, masa aku yang harus nafkahin kamu? Harusnya kan kamu yang nafkahin aku. Sekalinya aku udah berusaha buat nafkahin, kamu malah menelantarkan ibuku dan anakku. Lihat nih, Imas sampai kurus begini kayak anak nggak keurus. Sudah, gak usah bertengkar. Ini, kamu makan aja punya ibu Ki. Ibu masih kenyang, ucap ibuku. Kamu mau mengambilnya, ah? Kamu mau ambil makanan dari orang yang sudah kamu telantarkan? Apa kamu gak malu? Azaki nampak diam. Ibu menyinggung lenganku, namun aku tak peduli. Suamiku itu memang sudah keterlaluan. Luka di hatiku tak bisa hilang begitu saja. Nih, ambil makananmu. Aku makan di rumah ibuku aja. Gitu doang perhitungan banget sih. Aku melengos begitu saja. Jangan harap aku akan menyerah begitu saja, ah. Keesokan harinya, hari ini aku akan menemui Dimas. Aku sudah sangat rindu pada anak sulungku itu. Ini Bu Dimasnya. Mataku terbelalak ketika melihat Dimas yang begitu kurus. Ya Allah, kenapa anak-anakku pada kurus? Dimas berlari memelukku. Dia menangis sendu. Bunda kenapa jahat? Kan Dimas udah bilang Dimas gak mau masuk pesantren. Tapi kenapa Bunda tetap maksa? Ucap Dimas di tengah isakan tangisnya. Aku pun terkejut, apa maksudnya? Kapan aku memaksa Azaki untuk memasukkan Dimas ke pesantren? Dasar, Zaki berani sekali dia menfitnahku. Apa ayah bilang Bunda yang mau memasukkan AA ke pesantren? Perlahan Dimas mengganggu. Dia bahkan bercerita, kalau ayahnya sudah tega membuat pernyataan bahwa aku pergi dari rumah dengan lelaki lain dan meninggalkan anak-anakku. Setelah pihak pesantren mendengar semua ceritaku, mereka mengembalikan semua keputusan itu pada Dimas. Anak sulungku lebih memilih untuk pulang saja. Sebenarnya, aku pun sangat ingin anakku sekolah di pesantren, tapi aku juga menginginkannya untuk tetap melanjutkan sekolah, seperti pesantren modern yang terkenal dengan pondok dan sekolahnya. Sedangkan di pesantren ini hanya mengaji dan menghafal Quran saja. Mungkin suatu saat nanti aku akan mencari referensi pesantren yang bagus. Kami pun tak langsung pulang ke rumah. Aku mengajak Dimas untuk membeli baju dan tak lupa membeli ayam goreng merek terkenal yang sangat enak itu untuk dibawa pulang. Sesampainya di rumah, aku melihat Imas sedang bermain dengan neneknya. Mungkin karena sudah biasa melihat neneknya, sehingga dia lebih akrab dengan neneknya itu daripada aku. Imas memanggil Dimas, dan kemudian Dimas menghampiri Imas dan langsung memeluknya. Sengaja aku memberi nama mereka dengan mudah, Dimas dan Imas, supaya aku gampang mengingatnya ketika aku sudah tua nanti. Imas, Bunda bawa ayam goreng, ayo kita makan. Ajakku kepada Imas. Tapi Neng mau sama AA. Kata Imas, dia memang selalu membahasakan dirinya Neng ketika ia bersama AA-nya. Dimas menatap tak enak padaku, namun aku mengangguk kepada anak sulungku itu supaya dia mau menyuapi adiknya. Wah, enak sekali. Suara Alis mengejutkanku karena dia masuk lewat pintu belakang. Masuk rumah orang itu salam, kebiasaan banget kelihatan gak dididik, ucapku ketus. Ya emangnya kenapa? Kan aku masuk ke rumah aku sendiri. Apa? Rumah AA-mu? Denger ya, rumah ini dibangun menggunakan duitku sendiri. Sejak kapan rumah ini rumah AA-mu? Tete harus sadar dong, mana bisa rumah berdiri sendiri kalau gak ada tanah. Ini nyebelin banget.
Dimas, minta makanannya, kasihan tuh adik sepupumu belum makan dari tadi, minta Alis dengan ketus. Sebenarnya jika cara memintanya baik-baik saja, aku pasti akan mengizinkan Dimas untuk memberi sepupunya itu. Enggak, jangan kasih, biar bapaknya yang beliin. Katanya mau tanggung jawab meski sudah bercerai. Alis pun pergi sambil menghentakkan kaki. Aku tak peduli jika ia akan mengadu kepada mamanya. Walaupun Azaki usai makan siang, Imas tak tidur di ruang tamu. Segera aku pindahkan ia ke kamarnya. Di depan, aku berbincang dengan Dimas. Jadi sejak kapan ayah memperlakukan AA dan nenek dengan semena-mena? Tanyaku pada Dimas sambil memegang kedua tangannya. Sejak bunda keluar negeri, ayah masih biasa saja awalnya. Pokoknya setelah bunda ngirim uang, ayah jadi jarang pulang. Terus Dimas sama Imas dibiarin di rumah sama nenek, gak makan bun. Tak terasa air mataku pun jatuh menetes. Begitu tersiksanya hidup anakku. Mereka harus menanggung semua beban itu selama aku pergi. Bunda, tolong jangan pergi lagi ya. Dimas dan Imas butuh bunda di sini. Aku peluk erat anak sulungku itu, meski dia adalah seorang laki-laki. Umurnya baru 15 tahun. Tapi ia tak berdaya di hadapan ayahnya itu. Iya nak, bunda gak akan pergi lagi kok. Bunda akan selalu bersama-sama kalian. Beneran? Makasih ya bun. Aku mengangguk. Mengusap kepala anakku itu. Benar kata orang, jika meski umurmu sudah banyak, kehadiran ibu masih menjadi komposisi yang paling penting. Santika. Aku dan Dimas terkejut mendengar suara Azaki yang datang dari belakang. Satu keluarga ini kenapa sih? Apa sudah pada gila semuanya? Kamu apakan Alis? Sebelum kamu bertanya soal Alis, aku mau nanya dulu, kamu apakan si Dimas? Kataku sambil bergeser agar si Dimas terlihat oleh ayahnya. Dimas? Kenapa? Kamu terkejut aku bawa pulang si Dimas? Tapi bukankah dia aku masukkan pesantren demi masa depannya, Tik? Tegas Azaki. Masa depannya? Atau memang kamu yang mau menikmati uangku sendirian, Mas? Tanyaku. Wajah Azaki memerah padam. Ia memelotot tajam ke arahku. Apalagi Dimas, sehingga anak itu kusuruh masuk ke dalam kamar terlebih dahulu. Aku bisa jelasin semua ini, Tik, ucap Azaki. Gak perlu, gak ada yang perlu dijelasin. Ini memang kamunya aja yang mata duitan. Aku nyesel karena sudah menyanggupi kemauanmu ke luar negeri. Kamu lihat sekarang, ibuku bukannya sembuh malah makin parah sakitnya. Belum lagi rumah peninggalan bapak sudah mau roboh. Kok kamu jadi bahas hal yang sudah-sudah sih? Harusnya kamu berterima kasih padaku karena aku sudah merawat ibumu. Padahal aku ini hanya menantunya. Aku syak bukan main saat mendengar ucapan itu. Hanya menantu. Jadi selama ini kamu tak pernah menganggap ibuku selayaknya ibu kandungmu. Beda sekali denganku yang menganggap orang tuamu sebagai orang tua kandungku. Aku udah capek. Aku gak mau tahu. 300 juta itu harus kamu kembalikan padaku. Aku kasih waktu 3 bulan. Kalau tidak, aku robohkan rumah ini. Azaki mengepalkan tangannya. Ia lalu pergi begitu saja. Aku jatuh terduduk di lantai selama kami menikah. Ia dan aku baru kali ini bertengkar hebat. Padahal biasanya aku akan cepat mengalah. Namun jika sesuatu terlibat dengan ibuku, rasanya aku enggan untuk mengalah. Sudah cukup aku merasa dimanfaatkan. Nah, kenapa kamu sampai bertengkar seperti itu? Dia itu suamimu, surgamu. Kamu gak boleh seperti itu. Bu, kita memang harus patuh dan taat sama suami. Tapi suami seperti apa dulu? Kalau modelnya kayak gini, bisa-bisa aku mati muda. Sabar ya, nak. Semoga semua ini cepat berlalu dan kamu cepat menyelesaikan masalah ini. Amin, Bu. Malam hari aku memesan makanan di aplikasi online. Aku bukan bermaksud sombong, tapi aku hanya ingin menyenangkan ibu dan anak-anakku saja dengan makan enak. Baunya enak. Bagi dong. Aku hanya menoleh ketika Alis tiba-tiba datang dan melanjutkan makan malam kami. Bahkan ketika anaknya Alis yang berusia 7 tahun meminta makanan kami, aku tak tergerak meski kasihan. Aku hanya ingin membuat ibunya itu tahu diri. Kenapa sih gak dikasih aja, Bun? Kata Dimas. Nanti jadi kebiasaan. Sudah, kalian makan saja ya, nak. Kataku pada Dimas. Perlahan Dimas pun mengangguk. Ia mau ketika aku suapin. Beginilah konsekuensi meninggalkan anak untuk bekerja saat usia masih balita. Ia akan cuek dan bahkan tak dekat denganku. Tapi ini tak apa. Semuanya bisa aku perbaiki pelan-pelan. Sementara dari rumah samping, aku mendengar suara anak Alis yang semakin keras tangisannya. Apa peduliku? Dulu saja mungkin anakku kelaparan, sementara mereka makan-makan enak. Brak! Pintu belakang dibuka dari luar, ternyata ibu mertuaku datang. Aku tahu pasti beliau datang karena ingin melabrak aku soal anaknya tadi. Heh, Santika, jadi orang jangan pelit dong. Kamu tahu tidak, anak saya bantuin jagain anak kamu pas kamu lagi kerja di luar negeri. Harusnya kamu sadar diri dan tahu terima kasih jadi orang. Ucap ibu mertuaku meledak-ledak. Lah, kok marahin saya? Apa ibu yakin dulu tidak pernah makan uangku? Gak pernah makan secuil pun? Wajah ibu mertuaku memerah. Ia pasti sangat marah padaku, namun apa peduliku? Besan, tolong ngajari anaknya ya. Jangan kurang ajar sama ibu mertua. Inilah akibatnya kalau habis dari luar negeri jadi belagu. Jadi tolong, didik anaknya yang benar. Dek.
Aku kesal bukan main saat ibu mertuaku menghina ibu kandungku. Kamu pikir kamu siapa? Anda tidak pantas membentak ibu saya. Kamu merasa ngasih makan, sampai-sampai berani menghina seperti itu, kataku yang tak terima. Asal ibu tahu ya, aku sudah tahu semuanya. Selama ini kalian bertingkah dan berperilaku jahat kepada keluargaku. Lalu kenapa sekarang aku harus menghormati kalian dan menjadi orang baik? Mendengar semua kata-kata yang keluar dari mulutku ini, ibu mertua seakan-akan hampir meledak. Wajahnya memerah, tangannya mengepal, seakan tidak terima dengan semua kenyataan yang aku ucapkan. Kenapa ibu diam? Apa ibu tahu? Dan sekarang mulai sadar atas semua kesalahan ibu? Tanyaku. Jangan lancang ya kamu, Santika. Mentang-mentang kamu punya uang, kamu bisa seenaknya bicara seperti itu. Aku ini masih ibu mertuamu, jadi pakai tata krama saat bicara denganku. Untuk apa, Bu? Apa masih pantas, ah? Orang seperti kalian harusnya dijauhi, karena semakin dekat dengan kalian, yang ada kami hanya dimanfaatkan. Cukup, Santika. Tak seharusnya kamu bicara seperti itu pada ibu, kata Azaki yang tiba-tiba muncul dari balik pintu. Ternyata sedari tadi dia mendengar semua percakapan kami, dan mendengar semua kata-kata kasarku terhadap ibunya. Lihat ini Zaki, istri dan keluargamu berani ngomong kasar sama ibu. Apa kamu tidak bisa mendidik istri dan anak-anakmu ini? Karena ibu lihat, mertuamu pun diam saja melihat tingkah laku putrinya. Cukup ya Bu, jangan bawa-bawa ibuku. Jika ingin berdebat dengan aku saja, tidak usah bawa-bawa ibuku yang sedang sakit, kataku sambil menunjuk-nunjuk ke arah ibu mertuaku. Ibu dan anak-anakku hanya diam saja melihat kami bertengkar. Mereka seperti orang ketakutan yang melihat aku sedang mengamuk. Hentikan Santika, aku bilang cukup, turunkan jarimu. Tidak usah kau menunjuk-nunjuk ibu mertuamu dengan cara kasar seperti ini, kata Azaki membela ibunya. Aku akan hentikan ini semua, Mas, jika ibumu berhenti menjelek-jelekan ibuku. Bukannya kamu yang memulai? Kamu yang memulai menjelek-jelekan keluarga ibuku, tanya Azaki. Apa yang harus dijelek-jelekan? Keluargamu sudah jelek. Apa kamu tidak sadar semua yang aku katakan itu fakta? Mereka pun terdiam mendengar kata-kataku. Uang yang harusnya untuk membangun rumah ibuku dan membiayai semua keperluan ibu dan anak-anakku, kamu pakai buat foya-foya, justru membangun rumah ini. Apa kamu tidak mikir, Mas? Ibu dan anak-anakku membutuhkan uang itu, dan mereka tersiksa selama ini, kataku sambil berbinar. Air mataku hampir saja menetes saat kuulas kembali penderitaan keluargaku selama ini. Tapi ini demi kebaikan kita semua. Sekarang lihat, kalian bisa tinggal di sini kan? Di rumah yang aku bangun. Walaupun ini adalah hasil dari jerih payahmu di luar negeri, namun kalian juga menikmatinya. Menikmatinya? Kami berada di sini karena tidak ada pilihan lain. Jika kami boleh memilih, uang pembangunan rumah ini lebih baik kami gunakan untuk pengobatan ibu dan merenovasi rumah ibuku yang hampir roboh. Adanya rumah ini itu karena semata-mata keputusan kamu tanpa meminta izin denganku sebagai pemilik uang yang sah. Lalu maumu apa? Kamu mau mengambil semua material-material yang ada di atas tanahku ini? Ambil saja, aku tidak butuh hasil kerjamu di luar negeri, kata Azaki. Aku pun syok mendengar keberanian pria itu. Dia seakan menantang jika ingin uangku, aku harus mengambil semua material di rumah ini yang berdiri di atas tanah miliknya. Enak saja, lucu sekali kamu, Mas. Kamu kira tidak ada cara lain? Aku akan membawa masalah ini ke pengadilan. Aku akan menuntut ganti rugi 300 jutaku. Terserah, kamu mau membayarnya dengan apa? Jangan kira aku tidak tahu semua rahasiamu, Mas. Aku tahu semua dari tetangga bahwa kamu kerap menggunakan uangku untuk foya-foya di tempat karaoke itu bersama wanita-wanita penghibur. Aku kira semua kata-kata tetangga hanyalah isapan jempol. Tapi setelah aku melihat kelakuanmu seperti ini, aku semakin yakin bahwa memang kamu suka main perempuan saat aku di luar negeri. Jawabku enteng. Mendengar kata-kataku, mereka pun tertegun. Mereka tidak percaya aku akan berani menantang balik kata-kata suamiku itu dan berani membongkar semua keburukannya selama ini. Suamiku pun hanya diam saja, seakan-akan dia membenarkan semua tuduhanku. Oke, kalau itu maumu, kita akan akhiri semua di pengadilan. Sekalian kita bercerai. Aku tidak mau hidup bersama istri yang berani menantang suaminya, kata Azaki. Gak masalah, aku sudah tidak peduli dengan keluarga ini. Aku akan meminta hakku dan melindungi anak-anakku yang tidak bisa kulakukan selama aku di luar negeri. Ibu mertua dan suamiku pun meninggalkan rumah. Mereka berjalan keluar menuju rumah mereka. Ibu, nah, tidak usah kalian pikirkan ya yang tadi. Sekarang kita lanjut makan lagi, kataku memanggil ibu dan anak-anakku. Mereka terlihat syok dan ketakutan mendengar perdebatan kami tadi. Apa kamu yakin dengan keputusanmu itu? Apa kamu benar-benar ingin bercerai dari Zaki? Tanya ibuku. Kenapa tidak yakin, Bu? Apa yang mau aku harapkan dari keluarga kami? Mereka sudah cukup membuat kejahatan untuk ibu dan anak-anakku. Selama ini aku hanya dimanfaatkan uangnya, dan kini mereka harus membayarnya dan mengganti semua kerugianku. Ibu jangan mikirin, laki-laki seperti itu tidak layak untuk diperjuangkan dan dipertahankan, kataku sambil memegang tangan tua ibuku. Sementara itu, di rumah sebelah, ibu mertuaku dan suamiku sedang membicarakan rencana mereka untuk kedepannya. Zaki, apa kamu serius dengan keputusan ini?
Seriuslah Bu, apa Ibu tidak lihat tadi Santika begitu berapi-api, seakan-akan sudah tidak peduli lagi dengan suaminya. Mendengar kegaduhan ini, adik pun datang, si Alice. Ada apa ini Bu? Kok kayaknya serius banget? Apa ada yang penting? Tanya Alice kepada ibunya. Ternyata Alice baru saja selesai menitipkan anaknya. Anaknya menangis hingga tertidur di kamar. Kakakmu ini akan bercerai sama Santika, kata ibunya. Bercerai? Baguslah. Wanita seperti itu untuk apa dipertahankan? Lagian dia itu nyebelin, mulai berani dengan kita. Anakku nangis minta makanan saja nggak dikasih, sampai-sampai aku harus capek-capek menidurkannya karena dia terus menangis meminta makanan milik si Dimas itu. Bukan masalah itu, ibu mau saja kalau jadi bercerai dengan istrinya. Apalagi Santika sudah tidak bisa menghormati ibu, dia berani ngomong kasar dan nunjuk-nunjuk ke arah ibu. Tapi apakah kamu memiliki banyak uang untuk modal perceraian kalian? Ditambah lagi, Santika akan mau menuntut kamu minta uang 300 juta. Uang dari mana kamu kalau sampai benar-benar itu terjadi? Tanya Ibu Azaki. Ya mau gak mau, kalau kita mau memenangkan masalah ini di pengadilan, kita harus menyewa pengacara handal. Aku dengar dengan menyewa pengacara handal, walaupun kita bersalah, kita bisa saja dibuat menjadi orang benar. Dan justru lawan kita lah yang bersalah, kata Azaki. Benar banget tuh Bu, apa yang dikatakan sama Azaki. Memang pengacara itu penting, apalagi pengacaranya pintar ngomong. Kasus apapun kalau di tangan dia pasti bisa ditangani. Apalagi cuma sengketa tanah dan bangunan yang sedang AA permasalahkan dengan Santika itu. Pasti pengacara bisa membela Azaki untuk mendapatkan haknya kembali, kata Alice. Pengacara? Uang dari mana? Emangnya kamu punya uang sebanyak itu? Ibu kepada AA. Azaki pun hanya diam saja, dia menggelengkan kepalanya. Pengacara itu mahal. Kalau kamu gak punya uang, terus mau bayar pakai apa? Lagian sih, kamu tuh, apa uang yang diberikan Santika bekerja sudah habis? Ya kan ibu tahu sendiri, uangnya aku pakai untuk membangun rumah, sebagian juga aku kasih ke ibu kan. Kenapa sekarang ibu malah balik tanya ke aku? Kata Azaki. Kamu hanya memberikan ibu uang untuk makan, kalau ada lebihnya pun hanya sedikit. Uang kamu habis, karena kamunya aja yang terlalu menghambur-hamburkan di tempat karaoke bareng wanita-wanita itu. Kenapa jadi kesana sih Bu ngomongnya? Tanya Azaki. Benar kan apa ibu bilang? Kamu selalu menghabiskan uangmu di tempat karaoke dan ditemani wanita-wanita malam itu. Kamu kira ibu tidak tahu? Ya aku kan laki-laki normal Bu, aku juga butuh pelayanan wanita saat istriku berada di luar negeri. Jadi wajar lah kalau aku menghabiskan uang dan waktuku di sana. Kenapa sih malah mempermasalahkan hal kayak gini? Sekarang tuh kita mikir bagaimana caranya kita berhasil memenangkan kasus ini nanti di pengadilan. Ya sekarang kamu pikir sajalah bagaimana cara kamu bisa membayar pengacara itu. Azaki pun melihat ke ibunya sambil berpikir bagaimana caranya dia bisa membayar pengacara untuk memenangkan kasus sengketa tanah dan rumah sekaligus mengurus perceraiannya bersama Santika. Bagaimana kalau aku pinjam perhiasan ibu? Kata Azaki sambil melihat ke kalung, gelang, dan cincin yang sedang ibunya pakai. Apa-apaan kamu? Ini punya ibu gak mau nyerahin ini semua untuk kamu gunakan membayar pengacara. Kata ibu kepada Azaki. Ya nanti kan Zaki balikin Bu, lagian semua perhiasan ibu kan uang hasil kerja di Santika. Itu pun yang mengasih juga aku kan. Jadi ya gak apa-apa lah Bu, aku pakai dulu buat ngurusin permasalahan ini. Nanti pasti aku balikin lagi kok. Enggak Zaki, ibu gak mau. Iya kalau kamu menang. Nanti kalau kamu kalah siapa yang mau mengembalikan semua perhiasan ibu? Ibu jangan ngomong kayak gitu dong, belum apa-apa aja udah pesimis. Abis ini Zaki janji akan carikan pengacara yang hebat untuk mengurus persidangan nanti. Zaki janji akan mengganti semua perhiasan ibu yang saya pinjam. Ibunya pun terlihat seperti mikir-mikir. Emang tidak ada cara lain untuk memenangkan kasus ini selain menyewa seorang pengacara handal. Baiklah, ibu mau meminjamkan perhiasan ibu ini, tapi dengan satu syarat. Setelah kamu memenangkan kasus ini, ibu mau semua perhiasan ini kamu ganti 10 kali lipat. Tenang aja Bu, setelah rumah itu berhasil aku miliki, aku akan menjualnya dan hasil uangnya kita bagi rata. Jangankan 10 kali lipat, 15 kali lipat pun akan aku bayar. Kata Zaki optimis dan mulai meyakinkan ibunya. Tidak lama kemudian, kasus perceraian dan sengketa rumah dimulai. Aku dan Azaki pun datang ke pengadilan. Kami masing-masing didampingi oleh kuasa hukum kami. Sebelum memulai persidangan, kami memasuki ruangan mediasi. Di sana kami ditanya-tanya tentang perihal alasan kami bercerai. Apakah Bapak dan Ibu sudah yakin melanjutkan perceraian ini? Apakah sudah tidak ada lagi yang bisa dipertahankan dari keluarga Anda berdua? Hanya seorang pria yang mencoba untuk mediasi kami berdua. Untuk apa Pak? Kami sudah bulat keinginannya. Aku memutuskan untuk bercerai dari suamiku ini. Kataku yakin. Iya Pak, untuk apa? Lagian istriku sudah tidak bisa menghormati sebagai suami. Jadi diteruskan pun percuma. Enak saja, siapa yang tidak bisa menghormati? Kataku yang tidak bisa terima dengan pernyataan suamiku itu. Sudah.
Sebelumnya memang alasannya kenapa kalian memutuskan untuk bercerai? Dan apakah tidak bisa dipikirkan kembali untuk menjalin rumah tangga bersama-sama? Tanya pria itu kembali. Maaf Pak, istriku ini berani membentak ibu mertuanya. Dan dia juga berani melawanku. Kami sudah tidak satu pemikiran Pak. Jadi kami memutuskan untuk berpisah, kata Azaki. Enak sekali kamu bicara. Kamu kira aku seperti ini karena apa? Semua ini karena ulahmu dan keluargamu itu. Tega melantarkan aku dan membiarkan ibuku sakit. Dan lebih kejamnya, kamu memanfaatkan uangku untuk kepentingan keluargamu dan untukmu foya-foya. Sekarang kamu bilang semua ini salahku. Aku akan menuntut semua yang menjadi hakku. Asal kamu tahu, aku sudah mengantongi semua bukti-bukti yang akan memaksamu untuk membayar semua uang-uangku yang kamu gunakan selama ini. Ancamku kepada suamiku itu. Terlihat suamiku sedikit agak ketakutan dengan semua ancamanku. Dia tidak habis pikir bagaimana bisa aku mendapatkan semua bukti tentang kejahatannya selama ini. Ditambah lagi aku membawa seorang pengacara yang siap membela aku kelak di pengadilan. Jelas pengacara suamiku tidak cukup bukti untuk membela suamiku di hadapan hakim. Karena semua bukti transfer dan chatting perjanjian untuk apa digunakan uang hasil kerja Santika selama ini di luar negeri, semua sudah dikantongi oleh Santika dan pengacaranya. Terserah kamu saja, aku tidak takut dengan semua buktimu. Kita buktikan nanti di persidangan, kata Azaki. Sidang pun dimulai, semua bukti-bukti dikumpulkan, kronologi kejadian masalah pun diceritakan dari kedua belah pihak. Tak lupa dari itu, aku pun membawa beberapa saksi yang mengetahui seluk-beluk duduk permasalahan keluargaku ini. Seperti tetangga-tetangga sebelah yang melihat anak dan ibuku kelaparan, sedangkan keluarga suamiku makan kenyang. Tetangga terdekat pun bercerita bahwa semakin hari kondisi ibuku pun semakin memburuk. Tidak ada bukti bahwasanya ibuku rutin dibawa ke rumah sakit untuk perawatan, seperti yang diceritakan oleh suamiku kepadaku saat di luar negeri. Beberapa warga pun sempat melihat suamiku beberapa kali berada di tempat hiburan malam bersama wanita-wanita penghibur. Dan alhasil, pengadilan pun memenangkan tuntutanku. Suamiku Zaki dituntut ganti rugi sebesar 300 juta rupiah beserta dendanya. Jika tidak, ia akan dikenai pasal penipuan dan hukuman penjara. 2 minggu berselang, rumah yang disengketakan pun akhirnya dijual oleh keluarga mantan suamiku itu karena ia takut dipenjara. Uang 300 juta beserta dendanya pun sudah mereka bayarkan kepadaku. Kami sudah resmi bercerai. Aku memutuskan untuk pindah dari desa itu, membeli sebuah rumah baru yang layak untuk ibu dan anak-anakku. Mencoba untuk melupakan semua kenangan pahit bersama mantan suamiku yang tidak bertanggung jawab dan tidak bisa aku percayai. Kini hidupku bahagia bersama ibu dan anakku, sedangkan mantan suamiku ini tetap menjadi seorang pengangguran. Ibunya terpaksa berjualan gorengan keliling desa untuk menghidupi Zaki, Elis, dan cucunya itu. Sungguh memprihatinkan. Namun bagaimanapun, karma mesti berlaku. Siapa yang menanam, dia juga yang akan memanennya. Tak perlu dikasihani orang seperti itu. Mereka hanya mementingkan kepentingannya sendiri dan tidak mempunyai hati untuk orang lain. Mungkin ini adalah hukuman dari Tuhan untuk mantan suami dan keluarganya.